Halo, namaku Zulizati Hasanah, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2018. Dan beberapa menit ke depan, aku bakal nemenin kalian lewat podcast ini membahas tentang salah satu kasus, yaitu alat swab bekas di Indonesia. Teman-teman pasti ngerasain kalau kehidupan kita sehari-hari sekarang sudah berubah. Ini karena adanya virus COVID-19 yang gak hanya ada di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Virus ini pertama kali terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, yang mana artinya kita sekarang sudah melewati 1 tahun lebih bersama COVID-19. Namun selama itu juga tidak ada perubahan yang signifikan dari banyaknya penderita COVID-19. Dari portal berita kompas.com menyatakan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 700.000 penderita COVID-19 yang terkonfirmasi. Padahal pemerintah sudah melakukan berbagai upaya nih, dari 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, kemudian vaksin, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya di tengah segala aturan dan himbauan yang dibuat oleh pemerintah, mereka justru terlibat dalam beberapa kasus, seperti pada akhir tahun 2020 lalu, kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Dan yang baru-baru ini adalah dilakukan oleh salah satu BUMN ternama di Indonesia, yang mana menggunakan alat swab bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu. Hal ini terbukti ketika pihak kepolisian Sumatera Utara melakukan penggerebekan pada tanggal 27 April. Kini para pelaku telah diamankan dan akan diproses secara hukum. Nah, sekarang kita akan membahas video wawancara yang dilakukan dengan Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik serta Jenderal Kefarmasian Kemenkes, yaitu Ibu Ade Ariyanti. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, kedua wawancara ini berkaitan dengan teori aksi berbicara dengan aksi berkehendak. Shirley menguraikan terdapat 5 jenis aksi berkehendak. Yang pertama yaitu penegasan, kemudian arahan, keterikatan, pernyataan, dan deklarasi. Dalam video wawancara pertama, Pak Adil selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostik menggunakan aksi penegasan, keterikatan, dan pernyataan, di mana beliau menyatakan permintaan maafnya, kemudian memberikan penjelasan, dan menjamin bahwa hal ini tidak akan terulang. Pada video kedua, Ibu Ade Ariyanti menggunakan jenis aksi penegasan, di mana beliau menyatakan bahwa Kemenkes pasti akan menindaklanjuti kasus Kimia Farma ini dengan mereview kembali izin yang telah diberikan. Beliau juga menggunakan aksi arahan, yaitu menghimbau kepada masyarakat saat melakukan tes swab untuk membuka alat tersebut di depan mata kita sendiri. Dari kedua video tadi terdapat hal lain yang terungkap, yaitu ternyata aksi ini sudah dilakukan sejak bulan Desember. Ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat negara timur menganut shame society yang disebutkan oleh Domingos A. Mapioper. Maksudnya adalah tidak ada perasaan bersalah dalam diri sendiri ketika melakukan penyalahgunaan kekuasaan ataupun penyelewengan, kecuali jika hal tersebut diketahui oleh orang lain dan dikenakan hukuman. Lalu, bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini? Dapat kita lihat kejadian ini memberikan efek kepada masyarakat, yang mana artinya berkaitan dengan 3 dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif pada kasus ini adalah ketika masyarakat mulai menyadari dan mengetahui bahwa terjadi hal seperti ini. Kemudian efek afektif yang ditimbulkan yaitu terkait dengan emosi atau perasaan, yaitu ketika masyarakat menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah dan Kimia Farma. Dan yang terakhir adalah efek konatif, di mana masyarakat menyatakan bahwa tidak akan melakukan tes swab di Kimia Farma. Nah, gimana tanggapan kalian soal kasus ini? Kalian boleh share pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka video ini, silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.